terpercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa sekalian, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan begitu menuansai kita, melingkupi kita. Gembira rasanya kita diberikan oleh Allah kesehatan di bulan yang mulia. Salawat dan salam atas junjungan kita kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang berbahagia, prinsip dalam kita beragama itu adalah yaf'aluna ma yu'marun. Kita melaksanakan apa yang diperintah. Itu juga implementasi dari hakikat takwa. Takwa itu kan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, berkenaan dengan tema kita pagi hari ini, perintah puasa Ramadan. Itu jelas. Apa itu perintah? Ya perintah. Jadi gini, karena ini kita mau ada sedikit yang berkesan, saya ambil ta'rifnya dulu. Perintah itu adalah talabum minal a'la ilal adna. Perintah itu dari atas ke bawah. Talabun itu menuntut dari atas ke bawah, instruksi. Biasa kalau dalam ilmu agama kita lengkapi dengan talabum minal adna ilal a'la huwa du'a. Kalau harapan, permohonan dari bawah ke atas, apa namanya? Itu namanya doa. Dua-duanya baik. Ya, jadi perintah. Nah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk puasa Ramadan. Konsekuensi kalau dia perintah, maka apalagi dari Allah nih. Bukan dari bos di kantor. Bos saja di kantor kan itu perintah, itu harus diamalkan itu. Dan itu kebaikan insya Allah, optimislah. Nah, karena ini perintah dari Allah, Sang Maha Pencipta, maka yakinilah perintah itu pasti manfaatnya bukan kepada Sang Pencipta. Beda. Kalau itu perintah dari sesama makhluk, cuma jabatannya di atas dari kita, dia pemilik perusahaan di mana kita bekerja, itu beda. Belum tentu, pasti kemaslahatan bersama. Tapi kalau Allah, tidak ada manfaat kembali kepada Allah karena huwal ghaniyul hamid. Dia maha kaya dari segala pujian. Taat semuanya makhluk, Allah tetap derajatnya. Andai kata juga makhluk banyak yang durhaka, tidak menurunkan derajatnya. Nah, beda kalau di sebuah institusi, instansi, di sebuah perusahaan, kapan bandel semua, demo semua karyawan, maka macet, kira-kira gitu. Ini saja, tambahan ilustrasi saja. Nah, karena Allah yang memerintahkan dalam surah Al-Baqarah 183 yang kita jadikan muqaddimah tadi, dan itu sangat dihafal oleh kita. Tadi yang saya bacakan itu, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kewajiban puasa ini jangan dikira baru kamu yang dibebani. Kira-kira itu maknanya ayat. Kutiba alaikumus siyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sudah diperintahkan, disyariatkan kepada umat-umat sebelum kamu. Apa tujuannya? Sama. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jadi perintah Allah untuk kita puasa itu instruksi yang wajib hukumnya, maka ada hikmah kepada hamba Allah. Nah, karena ini perintah, maka kalau ada sesuatu, Ustaz, misalnya sakit, berhalangan, nah ini ada fikihnya lagi ini. Yang jelas ia wajib, tapi agama mengurai. Dia wajib kalau ditinggal saja, apalagi sengaja, apalagi meringan-ringankan. Maka karena dia perintah Allah, maka faqad kafar. Berarti dia mengingkari perintah Allah yang wajib diamalkan. Kalau meninggalkan karena sebab tadi ada uzur segala macam, sekali lagi fikih punya aturan turunan yang lebih jelas. Tapi kita lanjut dulu pemirsa sekalian. Puasa ini yang diperintahkan oleh Allah kepada kita seperti diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita itu, tujuannya bagus kalau langsung ini yang kita ingat. Masya Allah, ternyata dalam agama ada syariat, ada perintah. Tidak makan, tidak minum sepanjang hari. Tujuannya apa? Kalau orang faham akan tujuan, dijadikan cita-cita, maka dia termotivasi sehingga rasa lapar dan dahaga itu ringan baginya. Kalau bahasa kita hari ini adalah investasi. Kita rela berkorban demi biaya anak. Mungkin bagi orang lain masih tidak mahal, tapi bagi saya mungkin mahal. Tapi kita ikhlas. Kenapa? Tujuannya mencerdaskan anak. Kalau puasa, kita memang berpayah-payah, maka kita akan senyum di saat puasa sepanjang hari. Kenapa? Tahu tujuannya agar la'allakum tattaqun. Ringannya pemirsa sekalian karena Allah tegaskan ayyamam ma'dudat. Tenang, karena hanya pada hari-hari tertentu. Jamnya juga ada. Agama ini, perintah ini memberikan keyakinan kepada kita betapa maha pengasih dan penyayangnya Allah kepada hambanya. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Luaskan khazanah pengetahuan Anda dengan berbagai peristiwa teraktual dalam dan luar negeri. Kelompok warga di kota Gorontalo berhasil menciptakan bahan bakar pengganti minyak tanah dari bahan sampah plastik. Jagung telah menetapkan 6 orang tersangka dalam kasus suap hakim untuk vonis bebas Ronald Fano. Anda menyaksikan Kompas Siang hanya di Kompas Siang, setiap hari pukul 11 siang, live di Kompas TV. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar kita. Belum ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat 15 kilo. Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di lokasi Dibahas, kejadian. diulas lugas dalam 60 menit. Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan.
Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat 183 Al-Baqarah itu jelas sekali. Yang dipanggil atau mad'unya jelas orang beriman. Modalnya harus beriman. Lalu ada proses puasa. Seluruh proses di dalamnya, kalau kita yakini ini perintah Allah, pasti punya hikmah. Maka proses ini akan kita jalani dengan baik. Kita ridho menjalankannya. Dan yakinlah keridhaan itu, kesabaran itu justru merupakan kekuatan dahsyat. Orang yang mengeluh, tapi di kita sudah tidak ada. Dulu kayaknya masih ada. Puasa, oh kok ada syariat begini. Kurang logik ini. Itu kalau ada yang pikiran begitu, maka dia makin akan berat. Tapi kalau dia keimanan, keikhlasan, enteng aja itu puasa. Bahkan dia tidak rasa beratnya. Nah, proses di dalamnya itu apa yang lahir? Jelas sekali. Kebiasaan lengkap menu kita, makanan kita siang hari itu, tiba-tiba kita taat, kita ridho menjalankan perintah, maka apa yang lahir? Kita diuji dulu berempati. Di situ pastilah akan lahir, Masya Allah. Bagaimana dengan kondisi saudara-saudara kami yang dunianya, negerinya perang terus, disiksa terus, lahir empati. Disitulah lahir zakat infak. Ini kan mengarah kepada takwa. Makna dari perintah ini. Jadi rasa lapar, rasa haus itu akan melahirkan memang sebuah proses yang sangat mendalam bagi kita. Maka jangan heran di bulan Ramadan jauh lebih banyak orang yang dermawan dibanding yang tidak. Orang yang tidak berlebihan pun di bulan Ramadan dia akan dermawan. Kenapa? Memang suasana Ramadan itu memanggil. Dia juga akan hati-hati. Itu di bulan Ramadan. Sangat wajar kalau ayat ini ditutup la'allakum tattaqun, melahirkan empati. Kesabaran juga ada di dalamnya menjalankan perintah yang satu ini. Yang berikutnya pemirsa sekalian adalah melahirkan jiwa yang bersih. Dari mana lahirnya Ustaz? Bagaimana tidak bersih? Orang berpuasa itu akan, dan sudah dia pelajari bahwa puasa tujuan takwa itu tidak boleh direcoki, dinodai oleh perilaku-perilaku rendah. Ada hadisnya Nabi begini, mendasar, dan ini yang saya sampaikan. Malam yada qaula zuri. Barang siapa yang belum mampu berpuasa dalam hal, bukan hanya tidak makan, tidak minum, tapi tidak mampu meninggalkan kata-kata jorok. Itu jorok itu. Bagi kita mungkin tidak terlalu masalah, sering dijadikan gurauan. Tapi puasa menggaris bawahi ini. Malam yada qaula zuri. Barang siapa yang tidak mampu, tidak tegas, meninggalkan qaula zur, kata-kata rendah, kata-kata jorok pada saat bulan Ramadan. Falaisa lillahi hajatun, tidak ada hajat bagi Allah. Fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Dia meninggalkan makan dan minum. Maka bagi orang berpuasa itu
akan sangat nikmat andai kata di sekelilingnya belum tercerahkan, orang suka gosip. Bicaranya yang rendah-rendah. Politik terus. Politik bukan yang mencerahkan. Politik, maaf ini, yang tidak berkualitas bukan yang membangun itu. Politik itu sangat mulia. Seluruh kebijakan kita hari ini itu hasil politik yang mulia. Tapi dia tidak pernah move on. Misal nih, nah kalau orang yang paham hadis ini, lebih bersih dirinya, dia tinggalkan, dia bisa berkata, saya tegas. Apa boleh buat? Lingkungan ini bukan saya yang kuasai. Di telinga kiri kanan saya masih mendengar qaula zur, bahkan ketawa. Tapi saya bisa menahan diri. Nikmat puasanya itu. Kenapa? Ini perintah Allah. Itu tadi kan? Maka tidak ada hajat bagi Allah pada orang-orang yang begitu meninggalkan yada'a ta'amahu wa syarabah, tidak makan dan tidak minum itu. Ini perintah ini memang melahirkan sebuah kesucian. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, insya Allah kita berdoa kepada Allah sehat walafiat puasa Ramadan Idul Fitri. Maka nanti istilahnya Idul Fitri kembali ke fitrah karena memang jiwa. Fitri itu jiwa. Ayo raih Idul Fitri di 1 Ramadan dengan komitmen ini. Tinggalkan yang tidak membersihkan diri kita, yang tidak menerangkan, memancarkan pikiran, inspirasi kita. Ini pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi perintah puasa ini luar biasa mendalamnya pesan agama. Akan lahir pendisiplinan diri ini, menyayangi diri. Kenapa? Karena pahala-pahala di dalamnya itu sangat agung. Beribadah, melakukan amal soleh di bulan agung itu a'zamu ajran, berlipat ganda pahalanya. Kita cermati dari hadis Nabi SAW. Nabi kan bersabda begini, qad ja'akum syahrun azimun, telah datang kepadamu bulan yang agung. Suasana kita sekarang ini, syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Tafsirkan kata berkah ini oleh masing-masing cara kita beragama, pasti ketemu. Yang condong lapar menafsirkan ini ada di makanan. Yang condong di kesenangan dia akan melahirkan inspirasi. Ini kata berkah ini. Berkah itu adalah ziyadatu fil khairi, bertambah kebaikan. Bagi orang lapar menerjemahkan ini dia akan mendapatkan keberkahan Allah, tambahan makanan. Bagi orang yang mau mendapatkan ilmu, dia akan dapat ilmunya. Itu bulan Ramadan. Bagi orang yang mau mendapat inspirasi, akan lahir inspirasi yang kuat itu. Syahrun mubarak, tidak hanya berkah banyaknya seperti kita. Maka Indonesia itu ciri khasnya, mungkin ini sesuai agama atau perlu kita cermati lagi. Yang ramai pasar, boleh. Ramai tidak kajian Al-Quran, ramai tidak tempat ibadah, insya Allah juga ramai. Tapi itu ciri khas kita. Nah, yang begini ini mencerahkan kita, kata berkah. Bulan itu kataballahu alaikum siyamahu, Allah yang wajibkan bagi kalian puasa. Saya langkahi pertengahan hadis karena agak panjang. Ada wasanantu lakum qiyamahu, dan saya yang sunnahkan qiyamahu, qiyamul lailnya, kata Nabi. Jadi itu ya, perintah puasa itu dari Allah. Ibadah utama mengikutinya adalah qiyamul lail dari Nabi SAW. Maka kita ambil hadisnya, lanjutannya. Faman shamahu wa qamahu. Siapa yang puasa Ramadan dan qiyamul lail Ramadan, imanan wahtisaban. Oh, memang kuncinya selalu ini. Karena keimanan dan karena mengharap ridha Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min, Allah ampuni dosanya. Ayo kita di bulan Ramadan ini mau melaksanakan perintah Allah.
Kita lanjut setelah jeda sejenak. Isu-isu terkini yang menjadi perbincangan publik. Pemerintah menyatakan perang terhadap judi online. Judi online adalah penipuan. Problematika yang muncul di sekitar Belum kita. ada tampang pasir. Sebelum salat duhur kita sudah pulang, sudah dapat tak 15 kilo. Polres Semarang mempertanyakan perbedaan keterangan antara kronologi polisi dan saksi di Dibahas, lokasi kejadian. diulas lugas dalam 60 menit Special Report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Sebenarnya kita ini dalam stadium 4 pengelolaan sampah. Menemukan esensi di balik situasi dan menarik benang merah dari peristiwa. Nelayan segi pencarian turun jauh sebelum adanya pembangunan PLTS. Apakah betul pindahnya universitas menjadi PTNBH itu bisa meningkatkan kualitas? Berkas Kompas, Selasa pukul 11 malam di Kompas TV. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah di bulan yang sangat agung ini, tanpa mengabaikan arti bulan-bulan mulia yang lain, tapi bulan ini sungguh-sungguh mulia yang memotivasi kita untuk meluangkan waktu, dimulai dari niat yang kuat, berbuat mulia di dalamnya, mengisinya dengan hal-hal yang mulia. Nah, ada yang perlu ditambahkan pemirsa sekalian. Pada saat kita masuk Ramadan itu, kan ada doa yang kita baca. Saya ulangi agar kita hafal sama-sama dan memperbaharui niat itu. Allahumma, ya Allah, sallimna fi Ramadhan. Jadi ada doa sebelum masuk Ramadan, ada doa pas setelah membaca doa hilal. Nah, doa ini, Allahumma sallimna Ramadhana. Ya Allah, selamatkan kami di bulan Ramadan. Diselamatkan dalam hal ini bukan menghilangkan, tetapkan kualitas pekerjaan mencari rezeki, tupoksi kita masing-masing, tapi tambahi yang nuansa agama dan ibadah. Itu salimna, niatnya itu, bukan hanya selamat kondusif ya, bukan. Itu. Nah, di bulan Ramadan ada suatu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, sekiranya saya tahu, karena kita diperintahkan menjagai taharrau lailatul qadri min Ramadhan itu. Sekiranya saya menduga berdasarkan ciri-ciri yang kita pernah pelajari sama-sama, teduh anginnya, suasana begitu sejuk, alam raya ini begitu tenang. Nah, Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, apa yang harus saya lakukan? Apa jawab Nabi? Faquli, baca. Nah, ini yang bagus. Dan kita semua menghafalnya. Tinggal berhenti sejenak dari kesibukan lah, sambil mendengarkan suara dari TV kita, radio kita, HP kita, media kita. Apa itu? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Salah satu doa yang sangat makbul selain di tempat sujud seorang hamba adalah pada saat ia berpuasa Ramadan dalam segala momen, dalam sholat, selesai ngaji, dan segala macam. Termasuk diantaranya menjelang sahur dan menjelang buka puasa. Jadi, lengkapi perintah puasa ini. Pahami syariat Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk menolong puasa itu dengan sahur dan iftar yang cepat. Kemuliaan dan kehebatan agama ini, sahurnya disunnahkan agar ada nutrisi ke fisik kita, tapi ada doa di sana. Apa dianjurkan? Jadi bukan hanya pada saat mau buka Allahumma innaka afuwun, bukan hanya, tapi memang di situ pokoknya.
Cuma di momen-momen, kan arti doa itu kan ya Allah, Allahumma innaka afuun. Saya tahu ya Allah, yang memiliki kesempurnaan itu hanya Engkau. Pemaafnya manusia sesama di dunia ini, pemaafnya kita. Kalau pemaaf manusia itu seringkali memaafkan karena lupa saja. Itu yang tidak boleh, memaafkan karena lupa, jangan. Maafkan secara tulus. Jadi, hanya Engkau yang maha pemaaf ya Allah. Maka ampuni saya, Allahumma innaka afuun. Saya tahu, tuhibbul afwa, Engkau mencintai permohonan maaf itu. Fa'fu anna, maka ampunilah kami. Ya Karim. Di mana doa ini? Saya sebutkan tadi. Terutama pada saat jelang buka puasa dan juga pada jelang sahur. Insya Allah, kemuliaan-kemuliaan Ramadan, keberkahan-keberkahan Ramadan yang amal kita kualitasnya mungkin rendah, ikhlasnya mungkin kurang, ketaatan-ketaatan lain mungkin tepat waktunya juga kurang, bahkan mungkin ada yang kita tidak sahur, bukan mengurangi kemuliaan puasa, bukan ya, tapi akan lebih sempurna kalau sahur juga. Maka itu mudah-mudahan kita mengamalkan perintah Allah, kelengkapan dari puasa itu bisa kita amalkan dengan baik. Nah, kalau ini apa jawaban Allah? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah yang melaksanakan perintahnya. Bahkan ada ulama yang menambahkan, kalau diampuni dosanya yang terdahulu, diampuni juga yang akan datang. Loh, bisa enggak? Bisa. Bisanya di mana? Kalau kita berpuasa menjaga kualitasnya, disiplin, maka akan melahirkan sebuah disiplin batin, temperatur batin, kemampuan yang merasa independen, bahwa dengan ibadah yang saya lakukan bisa meninggalkan pantangannya yang mengurangi nilainya. Sengaja bahasa begitu, nilainya, karena sangat mulia nilainya. Jangan rusak dia dengan amalan-amalan yang merendahkan. Maka ibadah yang kita lakukan itu mengampuni dosa yang akan datang dengan catatan kuat komitmen tidak melakukannya lagi. Kita memohon maunah dari Allah Subhanahu wa taala agar syahrun azim, syahr mubarak, berkah puasa di Ramadan ini kita mendapatkan dari Allah, kuat ibadahnya, banyak inspirasi yang kita dapatkan di dalamnya, dan akhirnya nanti kita kuat. Disitulah kita mendapatkan diampuni dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang dalam bentuk kekuatan, tidak merendahkan diri lagi, tidak sembrono lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Kita tidak berarti sudah mendapat hidayah untuk itu, bukan. Tapi sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang mengakui kelemahan, jadikan Ramadan ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi hal-hal yang merendahkan. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya cukup kita bicara tentang perintah Allah ini. Pastikan kalau Allah memerintahkan ma ja'ala 'alaikum fid dini min harajin, tidaklah diperintahkan oleh Allah itu yang tidak ada jalan keluar, yang membebani saja. Amalkanlah puasa, kita akan rasakan. Amalkan sahur, kita akan rasakan betapa betul perintah Allah itu mudah dan mengasyikkan. Sekian dan demikian. Selamat berpuasa. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.